Baiklah, saya Dinitya Astari dari kelas AM3. Saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah Statistik Bisnis dengan judul Regresi Linier Berganda dan Asumsi. Di sini ada model regresi linier berganda, yaitu Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 tambah E. Sebelumnya kita belajar regresi linier, yaitu kita hanya menggunakan X1. Nah, kita akan mencoba bagaimana jika rumus ini lebih dari 1. Kayak X-nya lebih dari 1. Jadi X1 dan X2. Perlu diinformasikan juga bahwa regresi linier ini tidak hanya untuk menguji pengaruh, tetapi ini juga bisa digunakan untuk menggunakan ramalan. Jadi ada beberapa ramalan yang kayak kita ingin meramalkan seandainya di promosi 1 juta promosi 1 juta rupiah, berapa yang kayak kita harus ramalan. Kini bisa pakai rumus regresi linier berganda ini. Selanjutnya ada regresi linier berganda, yaitu ini adalah segala rumus yang bisa kita pakai. Ini udah dipecah semuanya, dan udah dipecah menjadi A, B, C, D, E, dan bisa sampai F, terus dijadiin satu, jadi dimasukin ke rumus yang R kuadrat itu. Di sini ada contoh, yaitu seorang eksekutif periklanan ingin menentukan hubungan antara jumlah tanggapan terhadap suatu iklan dengan variabel independen ukuran iklan X1 dan oplah surat kabar X2. Untuk keperluan tersebut dikumpulkan data sebagai berikut. Di sini ada data untuk iklan, yaitu disebut dengan X1. Yang kedua itu oplah surat kabar menjadi X2, dan jumlah tanggapan itu menjadi Y. Ukuran iklan itu adalah semakin besar jumlah iklannya, itu akan semakin besar data yang digunakan. Oplah surat kabar itu adalah yang digunakan seberapa banyak yang akan diuji. Ini semua data yang didapetin, yaitu jumlahnya ada 6, yang ada 6 sampel, ada ukuran iklan yang berbeda, dan jumlah tanggapan yang berbeda juga. Selanjutnya, kita saat membuat laporan, kita pertama harus menentukan judul. Di sini ada contoh judulnya, yaitu pengaruh ukuran iklan dan oplah surat kabar terhadap jumlah tanggapan PT Pelita. Yaitu selanjutnya kita menentukan rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh ukuran iklan terhadap jumlah tanggapan pada PT Pelita? Terus, yang kedua, apakah terdapat pengaruh oplah surat kabar terhadap jumlah tanggapan pada PT Pelita? Selanjutnya, tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk menguji pengaruh ukuran iklan terhadap jumlah tanggapan pada PT Pelita. Yang kedua, untuk menguji pengaruh oplah surat kabar terhadap jumlah tanggapan pada PT Pelita. Jadi, tujuan penelitian itu bisa dikopi dari rumusan masalah. Jadi, tinggal kita copy ke bawah menjadi tujuan penelitian. Selanjutnya yaitu ada hipotesis, yaitu ada 2 alternatif. Yang pertama terdapat pengaruh ukuran iklan terhadap jumlah tanggapan. Yang kedua yaitu terdapat pengaruh oplah surat kabar terhadap jumlah tanggapan pada PT Pelita. Atau terdapat pengaruh positif ukuran iklan terhadap jumlah tanggapan pada PT Pelita. Yang kedua, terdapat pengaruh
positif oplah surat kabar terhadap jumlah tanggapan pada PT Pelita. Jadi, di sini ada dua alternatif. Yang pertama hanya pengaruh saja, yang kedua yaitu menggunakan pengaruh positif. Lalu, ini adalah alfa. Alfanya itu 5%. Degree of freedom atau DF itu sama dengan N kurang K kurang 1 dikurang 6 kurang 2 kurang 1 sama dengan 3. Di mana N adalah jumlah data dari 6 sampel, K adalah independen variabel, 1 adalah faktor referensi. Jadi, X-nya ada 2, Y-nya ada 1, 6 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 3. T 0,05,3 yaitu 2,3533 dan T 0,025,3 sama dengan 3,1824. Itu ada di Excel. Selanjutnya model penelitian yang bisa kita buat yaitu yang kenapa kita memakai segi 4? Karena ini adalah variabel yang terukur. Jadi ukuran iklannya itu jelas. Terus tanggapan iklan juga ikhlas, oplah surat kabarnya juga jelas. Jadi di sini ada 3. Yang pertama ukuran iklan disebut X1, oplah surat disebut X2, tanggapan iklan disebut dengan Y. Selanjutnya di sini ada H1, terdapat pengaruh ukuran iklan terhadap jumlah tanggapan pada PT Pelita. Kira-kira seperti ini posisinya, yaitu ada betanya 0, beta sama dengan tidak sama dengan 0. Jadi bisa positif dan bisa negatif. Kemungkinan salah 0,25%, kemudian 0,95% itu adalah confidence level, itu adalah tingkat keyakinannya. Jadi tingkat keyakinannya itu 0,95%. Selanjutnya hipotesis yang kedua yaitu terdapat pengaruh oplah surat kabar terhadap jumlah tanggapan pada PT Pelita. Yang kedua yaitu ini menggunakan pengaruh aja. Ini hipotesis pertama yang menggunakan pengaruh positif. Hipotesis yang kedua yang menggunakan pengaruh positif. Jadi kenapa pengaruh positif itu berada di sebelah kanan? Karena betanya lebih besar dari 0. Ini adalah hasil uji hipotesisnya, yaitu ada X1, X2, Y, X1, Y, X2, Y, X1, X2, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, Y pangkat 2. Ini uji memakai Excel. Selanjutnya, ini segala rumus yang kita gunakan dalam Excel. Ini adalah hasilnya, semuanya ada di sini. Selanjutnya ada uji asumsi regresi linear, yaitu yang pertama uji normalitas data, yang kedua uji autokorelasi, yang ketiga multikolinearitas, yang keempat adalah uji heteroskedastisitas. Sebenarnya masih ada beberapa asumsi, cuman yang paling penting adalah 4 ini. Selanjutnya ada uji normalitas, yaitu tujuannya untuk menguji normalitas dari variabel pengganggu atau residual dalam model regresi. Yang disebut variabel pengganggu itu adalah di bagian rumus yang awal slide tadi, ada Y sama dengan X, dan seterusnya itu adalah uji pengganggunya ada di E. Nah, cara ujinya kita memakai 2 cara. Yang pertama yaitu analisis grafik atau scatter plot. Yang kedua Kolmogorov-Smirnov.
Cara mengujinya yaitu ada dua cara dengan uji autokorelasi ini. Yang pertama adalah Durbin-Watson test, yang kedua run test. Selanjutnya yaitu ada data, di mana data ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama cross-section, yang kedua time series, yang ketiga pool data. Cross-section ini adalah data dengan waktu yang sama, di mana kita ingin menguji antara perusahaan A dibanding dengan perusahaan B, dibanding dengan perusahaan C pada tahun yang sama dan waktu yang sama. Itu disebut dengan cross-section. Selanjutnya, time series itu adalah kita yang menguji. Misalnya kita menguji perusahaan A, itu kita uji dengan laporan tahun ini dengan laporan tahun yang lalu. Dibandingin dengan tahun yang lalu, apakah dapat penaikan atau penurunan. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi, yaitu tujuannya untuk menguji apakah terdapat korelasi dari variabel pengganggu atau residual pada periode T dengan periode T1 sebelumnya dalam model regresi. Di mana kita tahu sebelumnya itu pengganggunya adalah E. E adalah faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap Y selain dari X1, X2 yang kita teliti. Kalau pool data itu dibandingkan dengan antar tahun dan antar perusahaan. Di sini ada kriteria Durbin-Watson test, yaitu yang paling kita perhatikan dalam kriteria Durbin-Watson test ini adalah yang paling terakhir, yaitu D, itu di mana lebih besar dari DU, tapi harus lebih kecil dari 4-nya atau kurang DU. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Tujuannya untuk menguji korelasi antar variabel independen dalam model regresi, tidak boleh saling berkolerasi. Misalnya ada X1 dan X2, itu tidak boleh saling berkorelasi. Kalau memang mereka berkolerasi, berarti artinya salah satu boleh sama menggunakan data yang berbeda. Itu tidak boleh dibenarkan dalam korelasi. Cara uji dari uji multikolinearitas ini menggunakan dua cara. Yang pertama matrik korelasi, di mana tidak boleh lebih dari 90%. Tapi lebih pasti lagi kita memakai cara yang kedua, yaitu variance inflation factor. Kalau yang ini tidak boleh lebih dari 10. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas, yaitu tujuannya untuk menguji ketidaksamaan varians dari variabel pengganggu atau residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model regresi. Cara ujinya yang pertama yaitu analisis grafik atau scatter plot, yang kedua uji Park, yang ketiga adalah uji Glatzer. Di sini ada rumus uji Park, yaitu learn unstandardized yang dipangkatkan. Yang kedua yaitu rumus uji Glatzer, unstandardized residual, itu yang diabsolutkan. Di sini ada langkah regresi dengan SPSS dengan data yang tadi, yaitu yang ukuran iklan, oplah surat, dan tanggapan. Di sini kita copy dari data Excel yang tadi, kita copy ke dalam SPSS, tercopy, lalu kita ubah judulnya dari variabel view dengan mengubah menjadi ukuran iklan, oplah surat, dan tanggapan. Selanjutnya, kita klik di Analyze, yaitu langsung masuk ke dalam regression. Kita pilih langsung linear. Lalu, ukuran iklan dan oplah
surat kabar itu menjadi independen atau S, sedangkan tanggapan itu menjadi dependen. Selanjutnya kita klik statistik, kita checklist model fit, deskriptif, part and partial, collinearity diagnostic, estimates, Darwin-Watson, case-wise, diagnostics, dan all-class. Nah, selanjutnya itu continue. Selanjutnya kita klik plots, yaitu Z-pred kita jadikan X, sedangkan S-presid menjadi Y, dan checklist, histogram, dan normal probability plot. Selanjutnya continue. Selanjutnya, setelah plot, selanjutnya kita klik save. Lalu muncul pilihan seperti ini, kita hanya menceklis unstandardized. Selanjutnya langsung continue. Selanjutnya setelah itu tinggal klik transform. Nanti ada pilihannya itu adalah compute variable. Langsung keluar target variabelnya ini kita ubah menjadi ABS underscore res y, yaitu di mana ABS itu adalah absolute. Lalu kita ubah function groupnya menjadi aritmatik. Lalu di bawahnya kita tinggal ubah menjadi ABS. Nanti tampilannya akan tertera di numeric expression, yaitu ABS res 1. Dan lanjut masuk ke dalam transform compute variable seperti yang tadi. Terus ABS yang tadi tinggal kita hapus semuanya. ABS-nya itu kita hapus, kita ubah menjadi len, yaitu ln. Dan kita memakai function and species-nya itu len, unstandardized-nya itu kita kuadratkan, yaitu pakai bintang yang 2 itu, di mana itu adalah kuadrat dalam SPSS, dan jadi kita klik bintangnya itu yang 2, terus ada angka 2-nya itu sebagai kuadrat, lalu kita oke-kan. Di sini sudah ada hasil absolut dan len-nya, di mana len itu yang dikuadratkan. Lalu kita tinggal klik analyze, terus non-parametric test, langsung lanjut ke Legacy Dialogs, lalu kita pilih sampel KS. Normal itu yang paling penting adalah Y-nya, jadi di mana Y itu adalah tanggapan, jadi tanggapannya kita tes variabel list-nya, kita masukin ke dalam tes variabel list, lalu kita oke-kan. Selanjutnya kita masuk ke dalam analyze, non-parametric test, Legacy dialog seperti yang tadi. Cuman selanjutnya ini yang tadi kita sampel KS, sekarang kita pindah ke dalam runs. Lalu di sini ada tes variabel list-nya, kita masukin unstandardized, lalu mediannya tetap, langsung kita oke-kan. Selanjutnya di sini ada dependent, absolute, jadi statistiknya kita ubah di checklist tadi, itu kita ubah, kita hapus semua checklistnya, lalu oke, plots juga dihapus checklistnya, terus save itu dihapus juga checklistnya, lalu kita oke-kan, langsung lanjut ke linear regression, kita ubah kita keluarkan absolutnya, kita masukin len res y-nya, lalu kita tinggal oke-kan, karena yang di absolut tadi kita sudah ubah statistik, plots, dan save-nya. Langsung kita oke-kan. Selanjutnya ini ada hasil regresi dengan SPSS yang menggunakan uji normalitas. Di sini ada bentuk normal PP plot of regression-nya, di mana garis
Yang di tengah, yang miring itu adalah sebagai rata-rata, di mana titik-titik tersebut harus dekat dengan garis tersebut. Semakin mendekat dari garis diagonal ini, titik-titik ini adalah disebut dengan normal. Jadi kalau titik-titik ini terletak sedikit jauh dari garis diagonal, itu sepertinya tidak normal. Selanjutnya ini hasil regresi dengan uji normalitas yang sama, cuman ini memakai sampel Kolmogorov, yaitu kita perhatikan mean, standard deviation, absolute, positif, negatif. Dan di sini kita lihat hasilnya 0,976, yaitu bisa disebut normal. Ini ada hasil regresi dengan SPSS atau dengan uji autokorelasi, yaitu ada hasil dari Durbin-Watsonnya yaitu 2,151. Dan di sini ada tabel di bawahnya, itu 1,896. Kita seharusnya memakai data 6, yang nomor 6. Cuman karena di sini tidak ada, jadi kita anggap kita memakai data yang di nomor 7. Yang data yang nomor 7, terdapatlah hasil di bawah yaitu 2,104. Selanjutnya ini adalah hasil regresi dengan SPSS atau uji autokorelasi run test-nya. Di sini hasilnya itu 0,648. Ini dikatakan normal karena jauh lebih besar dari 0,05%. Di sini ada hasil regresi dengan SPSS uji multikolinearitas, yaitu kita fokus terhadap oplah surat kabar yang dengan hasil 0,741, di mana kita bisa sebut 0,741 ini adalah satu data dengan dua jiwa yang berbeda. Jadi kita bingung, kita harus membuang yang mana. Jadi untuk uji multikolinearitas ini lebih bagus dan lebih mudah kita memakai yang VIF, itu yang keluar langsung hasilnya, yang 2,219. Selanjutnya yaitu uji heteroskedasitas. Yang pertama yaitu scatter plot. Titik-titik yang ada di sini itu harus menyebar dan tidak boleh membentuk satu kolom. Kalau dia membentuk satu kolom, berarti dia terdeteksi menjadi heteroskedasitas, yaitu kita kembali lagi karena ini kita pakai gambar, jadi ini relatif. Jadi dia nyebarnya itu relatif. Agak sulit untuk kita memastikannya gitu, kayak menyebar atau enggak gitu. Itu sebabnya kayak ini tuh boleh digunakan, tapi kita lebih bagus menggunakan uji plot dan uji Glasser-nya tadi itu. Tapi ini boleh digunakan. Selanjutnya ini uji Glasser, yaitu kita gunakan absolute. Kita lihat situ signifikannya lebih dari 0,5, maka dinyatakan tidak ada heteroskedasitas karena lebih dari 0,05, baik untuk ukuran iklan ataupun oplah surat kabar. Selanjutnya uji park yaitu sama seperti yang tadi, itu lebih dari 0,05, tapi dia memakai len. Kalau yang tadi kita memakai absolute. Jadi di ukuran iklan dan oplah surat kabar itu hasilnya sama dari 0,05. Selanjutnya ini ada summary hasil uji asumsi Kolmogorov-Smirnov. Itu ada uji normalitasnya itu dia signifikan, jadi disebut data normal.
autokorelasi itu ada Durbin-Watson, itu ada autokorelasi, rantesnya tidak ada autokorelasi. Selanjutnya multikolinearitas, karena di bawah 0,10 jadi tidak ada multikolinearitas. Selanjutnya uji heteroskedasitas atau uji Glaser itu adalah di atas 0,05, jadi tidak ada heteroskedasitas. Dan selanjutnya uji Park jadi 0,511 dan 0,521 tidak ada heteroskedasitas karena di atas 0,5. Baik, itu adalah penjelasan dari saya tentang judul regresi linear berganda. Sekian dari saya, Dinda Astari. Selamat malam, Pak.